Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Ulfa Bestari. Jadi dalam video kali ini aku akan bercerita nih guys. Jadi beberapa hari yang lalu aku habis nonton pementasan teater gitu ya. Nah ini udah lumayan lama nih, beberapa tahun yang lalu, bahkan aku masih belum jadi mahasiswa ya. Aku masih SMP itu. Nah jadi aku nonton salah satu pementasan gitu ya di YouTube-nya, kalian bisa lihat di sini. Jadi judulnya itu adalah Salpi. Kalian tahu guys, jadi yang nulis karya ini itu salah satu mahasiswa sastra Indonesia. Nah ini tuh benar-benar membahas tentang kehidupan manusia sehari-hari, terutama juga mahasiswa gitu. Nah di naskah ini membahas tentang kekacauan kehidupan manusia lah gitu ya istilahnya ya. Mulai dari hubungan asmara, terus masalah dapur gitu ya, domestik, terus juga ada masalah kehidupan kos-kosan dan juga mahasiswa juga pastinya ya dalam perkuliahan. Itu dituangkan dalam bentuk hal-hal yang absurd gitu guys. Terus juga humor. Ini tuh sebenarnya ada kritiknya tapi lewat humor gitu guys. Nah, aku mau cerita. Jadi penulisnya tuh namanya Alan Dharma. Siapa sih? Alan Atma. Nah, itu salah satu mahasiswa yang sekaligus menjadi sutradara dalam pementasan ini. Jadi, aku di sini akan meng-spill dikit-dikit lah ya, cuplikan tentang hasil tontonanku gitu guys. Asik. Tapi aku mau bahasnya dari perspektif semiotika gitu. Aku mau bahas tentang bagian dialognya gitu ya, karena kan banyak yang lucu-lucu gitu ya, tapi juga satir gitu kan. Nah, jadi aku mau pakai teori dari Austin gitu, tindak tuturnya yang ada 3. Jadi ada lokusi, elokusi, dan perlokusi gitu kan ya guys ya. Nah jadi kalau lokusi itu adalah arti harfiah dari tuturannya gitu, jadi mengkaji makna di dalam dialog gitu kan. Nah sedangkan kalau ilokusi itu lebih ke tujuannya gitu, tujuan dari perkataannya. Terus kalau perlokusi itu efek terhadap pembaca setelah mendengar tuturannya gitu guys. Nah jadi aku mau bahas tentang yang lokusi dulu ya. Nah jadi kalian lihat nih, nah jadi guys, kalau kalian nonton ini bagian awal itu ceritanya membahas tentang perbandingan gitu loh, manusia sekarang lah ya intinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh kayak ada tuturan seperti memotong rumput pakai gunting, terus mau makan roti pakai sendok, terus jalan-jalan pakai kaki. Nah ini kalau lokusinya ya udah gitu kan, menggambarkan aktivitas manusia dengan alat gitu ya. Nah tapi kalau ilokusinya itu bertujuan untuk menyindir. Tapi apa perlokusinya, efeknya bagi kita ya, kita yang nggak benar-benar paham pastinya ketawa dong ya. Tapi selain kita ketawa pasti mikir kan, kenapa kok dibalik gitu kan. Nah kalau berdasarkan aku tuh ya, menurutku ini kayak menggambarkan kehidupan manusia yang saat ini loh, yang modern gitu ya. Kayak orang jalan-jalan tuh harus pakai mobil, motor lah, itu harus yang bener lah gitu kan. Ini gak yang menggunakan rasional, maksudnya kayak ya udah kenapa jalan tuh harus pakai kendaraan yang bagus gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah kritik gitu guys. Jadi ini sindiran berbentuk humor gitu. Nah terus ada ini kalimat gini, eman ke pinternya tapi goblok. Nah ini sebenarnya juga sindiran, ini banyak sindiran banget. Nah tapi guys, ada lagi satu keunikan yang benar-benar ini bikin ngakak banget ya. Ada kutipan yang namanya nih, jadi kayak ini menggunakan rumus matematika gitu ya, tapi berefek humor gitu, lucu banget gitu. Jadi kayak nonton tuh dalam videonya aja ketawa gitu ya, apalagi aku yang nonton. Ini bener-bener bikin seru banget. Terus di beberapa menit berikutnya itu ada yang namanya juga sindiran gitu ya, punya pajero tapi nggak punya wajan. Jadi kayak istilahnya tuh kita tuh mengutamakan hal yang mewah gitu ya, tapi kebutuhan kita secara primer itu belum terpenuhi demi istilahnya untuk gaya-gayaan gitu guys gitu. Jadi perlokusinya adalah kita tuh
penontonnya akan sadar setelah menonton dan juga mendengarkan hal tersebut gitu. Karena kan iya sih, bener sih, kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang tuh juga, apalagi sekarang ya, kayak orang-orang nabung tapi rela nggak makan enak demi misal punya mobil kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau aku sih enggak ya, mendingan makan gitu guys. Nah terus ada lagi nih, di situ ada unsur-unsur puitisnya gitu guys dalam dialog. Seperti kami yang berjalan di atas helai rambut melusuti nilai surgawi, merobek tabir dari nilai-nilai kecemasan, kebutaan, keheningan, kegaduhan, kerinduan, kegagalan dari tirani. Ini benar-benar puitis banget gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang pecinta sastra pastinya kalau nonton itu suka banget gitu ya. Karena kita menggambarkan sesuai dengan ekspresi dan juga kata-kata yang indah seperti itu guys. Nah terus juga ada ini membahas tentang perkuliahan kata-kata. Nah di situ ada bagian kayak menunggu dosen, Menunggu kereta, mencari kelas. jadi ini menggambarkan ya udah mahasiswa sekaligus anak rantau gitu-gitu kan ya, pasti dekat dengan istilah-istilah seperti itu gitu guys. Oke, dari penjelasanku tadi pasti kalian sudah punya gambaran gitu ya, gimana nih kehidupan yang ada di dalam pementasan itu gitu guys. Nah biar kalian nggak penasaran, kalian bisa tonton videonya di channel YouTube The Imasin di sini. Nih kalian bisa lihat ya, judulnya Salpi. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini supaya orang-orang itu bisa lihat. Apalagi kalau kalian itu adalah mahasiswa atau alumni ya sastra Indonesia, wah wajib nonton video ini guys. Jadi tontonlah ya pementasan-pementasan yang ada di akun Imasin dan juga yang diselenggarakan oleh Sastra Indonesia. Oke guys, mungkin segitu dulu ya yang bisa aku sampaikan. Kita lanjutkan di vlog selanjutnya. Terima kasih guys, bye bye.